Assalamualaikum Pak Nopal, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam, Pak Emil. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung nih, tidak bersemangat seperti biasanya, Pak. Apakah ada yang saya bisa bantu, Pak? Mohon maaf Pak Nopal, saya jadinya mengganggu waktunya Bapak nih. Tidak apa-apa, Pak Emil. Santai saja. Begini Pak Nopal, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Pak Nopal bisa membantu saya ya? Oh, dengan senang hati, Pak Emil. Kita kan teman, apalagi satu rekan kerja. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih, Pak Emil? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Pak Nopal dari permasalahan saya yang sedang saya hadapi ini Pak Nopal. Oh gitu. Tapi masalahnya apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan sekarang. Mungkin saya bisa bantu Pak. Bapak ingat tidak? Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi terhadap kelas saya. Waktu itu, saya mendapatkan teguran, Pak, dari pengawas sekolah kita. Bagaimana bisa begitu Pak Emil? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Yang saya tahu Bapak memang beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu Pak Emil ada bertemu dengan pengawas. Kalau menurut saya, Pak Nopal, sebenarnya masalahnya tidak serius, Pak Nopal. Tidak serius, tapi kok sampai ada teguran dari pengawas tidak serius yang bagaimana menurut Pak Emil? Bisa diceritakan, Pak? Begini, Pak Nopal, pengawas mengkritik saya tentang Hmm, proses belajar saya, Pak Nopal. proses mengajar KBM gitu ya. Yang bagaimana menurut Pak Emil? Apa Bapak tidak bisa mengelola kelasnya apakah kurang baik sampai Bapak dikritik gitu kan? Kalau boleh tahu, boleh ceritakan, Pak? Begini, Pak Nopal, beliau keberatan waktu saya mengajar hanya menggunakan buku teks pada saat belajar menopal. Oh, gitu masalahnya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak ataupun respon Bapak yang Bapak Emil tahu dari pengawas itu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber penopal, bisa dari buku referensi di Oh, iya, iya. pustakaan, yang Mm-mm. penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak tersinggung Pak Nopal dengan ucapan saya ini. Oh, gitu masalahnya. Kalau seperti itu, saya tanya Bapak dulu ya. Selama ini apa yang Bapak lakukan mungkin dalam proses belajar mengajar di kelas bagaimana Pak? Proses Bapak yang lakukan selama ini? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak Nopal, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di pustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video Ya. pembelajaran yang interaktif, Mhm. dan menyenangkan Pak Nopal pelajaran saya yang saya sampaikan. Oh gitu. Tapi mengapa ya Bapak bisa tidak menggunakan buku teks gitu yang seperti disampaikan oleh pengawas ketika itu, Pak? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Pak Nopal. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum apa yang saya sampaikan ini, Pak Nopal.
Oh ya, benar juga sih seperti Pak Emil katakan tadi. Sebenarnya Pak Emil sudah bagus. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Emil mengajar? Menggunakan ketika Pak Emil menggunakan sumber belajar, buku itu seperti yang kita ketahui karakter murid-murid Bapak kan berbeda-beda tuh. Dan belajarnya pun pasti menggunakan gaya-gaya yang berbeda-beda. Begitu, Pak? Iya, Pak Nopal. Betul juga apa yang katakan Pak Nopal. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak Nopal? Selama ini ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Pak Nopal. Dari yang saya lihat Pak Nopal. Itulah Pak Emil. Itu itu yang menurutnya penting ya. Penting bahwa buku teks itu sebagai sumber belajar. Sama, kalau sumber belajar itu banyak sebenarnya. Buku teks ya, tapi saya kaitkan juga dengan sumber-sumber yang lainnya supaya lebih memperkaya gitu. Mungkin harapan dari pengawas kemarin sehingga Pak Emil ada sedikit teguran lah gitu ya Pak. Ada sedikit kritikan seperti itu supaya Bapak disarankan kali ya, disarankan untuk Iya Pak. menggunakan sumber belajar buku teks juga gitu. Iya Pak Nopal. Saya pikir ada benarnya juga Pak Nopal. Apa yang disampaikan Pak Nopal tadi Pak Nopal. Iya, setelah saya mendengar nih, Bapak bercerita sudah dari awal hingga sekarang ya. Bagaimana perasaan Bapak? Bagaimana perasaan sekarang? Terus terang Pak Nopal. Beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Pak Nopal. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya banyak pekerjaan saya yang terbengkalai Pak Nopal. Akibat permasalahan ini Pak Nopal. Waduh, sampai kepikiran gitu ya. Sampai apa ya, pekerjaan Bapak ada gangguan lah, gangguan-gangguan. Ya karena teguran itu mungkin ya, sampai kepikiran. Mungkin Pak Emil sampai nggak ketiduran mungkin. Ya. Lalu apa yang membuat Pak Emil merasa tidak nyaman sekarang? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah Pak Nopal. Jadi saya merasa takut nih Hmm. akan terjadi apa-apa nih kemudian harinya Pak Nopal. Oh iya ya, betul juga sih. Kalau Pak Emil berbicara seperti itu, takutnya kepikiran ya, berimbas di kemudian hari karena langsung disampaikan oleh kepala sekolah ya, oleh kepala sekolah. Eh, Jika saya boleh menyimpulkan nih Pak Emil, yang membuat Pak Emil merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena Bapak tidak menggunakan buku teks ya Iya sebagai Pak sumber Nopal. belajar. Ya, ketika Iya. pengawas memperingatkan kepada Bapak memberikan argumen ya, Bapak ketika itu memberikan argumen sehingga hal itu Iya. membuat mungkin ya pengawas merasa tersinggung lah, tersinggung lalu menyampaikannya masalah ini kepada kepala sekolah, gitu ya kan? Iya Pak Nopal. Kira-kira kalau menurut Pak Nopal, saya ini akan dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah ya Pak Nopal ya? Atau bagaimana Pak Nopal nih Pak Nopal? Saya bingung nih. Ya, nggak usah bingung lah Pak Emil, santai saja. Jadi menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa apa ya, bisa refleksi lah buat Bapak sendiri ya, merefleksi dan mempersiapkan diri Bapak. Jika nantinya ditegur oleh kepala sekolah, kita harus siap sedia, Pak. Harus siap menjelaskan duduk permasalahannya yang benar-benar terjadi ya, yang benar-benar terjadi, yang Bapak alami sendiri. Dan pastinya beliau akan menyampaikan hal-hal positif tentunya, sehingga bisa membuat kita itu bersemangat atau memotivasi kita supaya lebih semangat dalam mengajar.
ataupun dalam kegiatan belajar mengajar di kelas kita. Begitu Pak Emil. Amin Pak Nopal, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Nopal bisa terjadi Pak Nopal ya. Ya, Pak Emil, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Bapak ke depannya? Rencananya saya akan menemui kepala sekolah Pak Nopal untuk Heeh, membicarakan hal tersebut Pak Nopal. ya. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik untuk saya ini ke depannya Pak Nopal. Ya, semoga ya. Lalu apakah ada hal lain, Pak, menurut Pak Emil yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Saya juga akan menemui pengawas Pak, dan saya akan meminta maaf kepada beliau Pak. Kemudian terkait dengan menyampaikan hal terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks Pak, dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses Mhm. belajar yang baik Pak. Iya, iya, iya. Lalu bagaimana menurut Pak Emil proses belajar mengajar yang Bapak masukkan tadi untuk selanjutnya? Setelah ini saya akan menggunakan buku teks Pak Nopal untuk sumber belajar utama. Walaupun Ya. nanti sumber belajar yang kemarin akan tetap saya terapkan Pak Nopal. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara yang telah saya sampaikan sebelumnya Pak Nopal. Oh, iya, iya. Jadi kalau menurut Pak Emil sudah nyaman, ya bolehlah nanti bisa dipakai lagi ya, bisa digunakan lagi. Nah, ingin saya tahu lagi dari Pak Emil, kira-kira langkah yang Pak Emil ambil sebenarnya sudah tepat sekali ya. Saya setuju dengan ide yang Bapak sampaikan tadi. Syukurlah Pak Nopal. Sekarang saya merasa lega nih. Karena jujur saya masih takut nih dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Pak Nopal. Agak khawatir, takutnya saya salah langkah nih Pak Nopal. Iya, iya, iya Pak Emil. Syukurlah kalau Pak Emil sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah kita rencanakan tadi, yang Bapak rencanakan tadi ya, yang seperti Bapak sampaikan, komitmen Bapak yang Bapak akan lakukan untuk rencana itu apa kira-kira Pak? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum Pak. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk dari pengawas tentang penggunaan buku teks Pak dalam pembelajaran Pak, sebagai sumber utamanya Pak Nopal. Oh iya, makanya tadi kan saya ingin apa ya, ingin membahas kira-kira tindakan Bapak, rencana Bapak itu kan kita lakukan sudah baik, sudah tepat. Nah, tinggal kita berkomitmen ya untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Iya Nah, benar Pak Nopal. ya bukan begitu Pak Emil? Ya, sepakat Pak Ya, Nopal. iya. Nah, jadi tentunya rencana Pak Emil tadi sudah diceritakan, sudah bagus Pak Emil, sudah mantap menurut saya ya. Eh, Kalaupun rencana kita sudah bagus, kemudian ide-ide kita, gagasan kita sudah baik, sudah terbaik menurut kita, mudah-mudahan terrealisasi ya. Nah, tentunya untuk merealisasikan, untuk mewujudkan rencana itu, kita perlu dukungan tentunya Pak. Betul Pak Emil? Iya sepakat Pak Nopal. Ya, Eh, lalu dukungan yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen yang Bapak sampaikan tadi bagaimana Pak? Ini Pak Nopal, saya akan minta dukungan dari kepala sekolah Pak Nopal, rekan guru sejawat saya untuk minta bisa berkolaborasi Pak Nopal, untuk berkolaborasi dalam menerapkan rencana aksi saya sehingga tujuan pembelajaran yang kita cita-citakan bisa tercapai Pak Nopal. Iya, iya, betul, betul sekali Pak Emil. Jadi itu ide yang sangat bagus sekali ya. Semoga dapat segera terrealisasi ya.
dan Bapak pun tetap dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, kemudian tanpa dihantui rasa apa ya, rasa yang tidak nyaman tadi Pak, karena banyak teguran, kritikan mungkin ya, dan semoga kritikan dan masukan itu Pak, kita jadikan pembelajaran saja Pak, jadikan pengalaman terbaik. Jadi kita bisa berefleksi ya, merefleksi kita untuk melakukan kegiatan yang menurut kita sudah bagus kita tingkatkan, kalau yang masih belum baik ya kita tingkatkan agar menjadi lebih baik lagi. Gitu Pak Ya, Emil. Pak. Ya, amin, amin Pak Nopal. Terima kasih banyak Pak Nopal untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya ini Pak Nopal. Sekarang saya merasa sedikit lega Pak Nopal. Ya, Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan Pak Nopal bagi anak didik kita nanti Pak Nopal. amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak Emil. Kalau begitu saya permisi dulu Pak Nopal ya. Masih ada kelas ini mau masuk sebentar Pak Nopal ke dalam kelas Pak Nopal. Oh ya ya, silakan Pak Emil. Ya, terima kasih Pak Nopal. Salam sehat dan bahagia Pak Nopal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nopal. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.